Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Chandra Indra Prahasta dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Di mana pertanyaan pertama yaitu adalah jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan juga contoh konkret dari pengalaman atau observasi di lapangan. Nah, di mana filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas konsep, prinsip, dan tujuan pendidikan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan Islam adalah usaha sistematis untuk memahami dan mengembangkan konsep pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna membentuk manusia yang berakhlak, berilmu, dan beribadah kepada Allah. Pengaruh terhadap praktik pendidikan di madrasah dan pesantren itu sendiri, filsafat pendidikan Islam ini sangat berpengaruh gitu, di mana pendidikan diterapkan di madrasah dan pesantren. Sebagaimana beberapa pengaruh utama yang akan saya bahas yaitu tentang integrasi ilmu agama dan umum di madrasah dan pesantren mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Sebagai contoh, di madrasah seperti MTS atau madrasah aliyah negeri itu, mata pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris diajarkan bersama dengan tafsir, hadis, dan fikih. Hal ini sesuai dengan konsep tauhid dalam filsafat pendidikan Islam yang menekankan bahwa semua ilmu bersumber dari Allah dan harus membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pendidikan berbasis akhlak dan spiritual juga sangat ditekankan di pesantren gitu. Pendidikan akhlak dan spiritual ini biasanya dibimbing oleh kiai dan ustadz yang berperan sebagai murabi yang tidak hanya mengajar ilmu tapi juga membimbing santri dalam membangun karakter Islami. Sebagai contoh, di pondok pesantren, sistem pendidikan berbasis keteladanan dan pembiasaan ibadah seperti salat berjamaah, zikir, dan tadarus Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metode pembelajaran berbasis hafalan juga dan pemahaman. Salah satu ciri khas pendidikan di madrasah itu sendiri adalah seperti metode tahfiz itu, menghafal, dan di pondok pesantren biasanya ada sorogan membaca kitab di hadapan guru. Ini sesuai dengan konsep hikmah dalam filsafat pendidikan Islam, di mana ilmu harus dipahami secara mendalam, bukan sekedar dihafal. Nah, di pondok pesantren juga santri diwajibkan membaca kitab kuning dengan bimbingan kiai menggunakan metode bandongan atau wetonan gitu. Kemudian aspek asbabun nuzul dalam pendidikan Qur'ani di madrasah dan pesantren juga sangat ditekankan, di mana ayat-ayat Al-Quran tidak hanya diajarkan secara tekstual tapi juga dengan memahami asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dan relevansi dalam kehidupan modern. Sebagai contoh, dalam kajian tafsir di pondok pesantren, kajian tentang pendidikan gitu seperti Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dikaitkan dengan konsep literasi dalam Islam dan pentingnya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan itu. Kemudian contoh konkret yang pernah saya lihat pada saat observasi, di mana dalam observasi saya di sebuah SMP di daerah saya sendiri, saya melihat bagaimana filsafat pendidikan Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sebelum memulai pembelajaran di pagi hari biasanya siswa diajak membaca Al-Quran dan doa bersama untuk membentuk kebiasaan spiritual. Nah, guru tidak hanya menyampaikan materi tapi juga memberikan nasihat moral agar siswa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Pembelajaran dilakukan dengan metode diskusi tafsir biasanya, di mana siswa diajak memahami itu makna secara kontekstual dan menghubungkannya dengan realitas modern gitu. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Oke, di mana filsafat pendidikan Islam didasarkan pada wahyu seperti Al-Quran dan hadis, juga disertai oleh akal.
Nah, dan pengalaman manusia yang selaras dengan nilai Islam juga dipakai gitu. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak sehingga dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip utama, yaitu di mana menekankan tauhid sebagai dasar pendidikan, di mana segala ilmu diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kesatuan ilmu agama dan ilmu dunia, tidak ada dikotomi antara ilmu yang bersifat religius dan ilmu yang bersifat rasional empiris. Nah, pendidikan sebagai ibadah mencari ilmu merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah dan memiliki nilai spiritual. Nah, pendidikan berbasis moral dan karakter menanamkan akhlak mulia sebagai bagian dari proses pendidikan. Nah, dalam sejarah filsafat pendidikan Islam telah melahirkan banyak pemikiran tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran besar gitu, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali, yang memberi kontribusi besar terhadap konsep pendidikan yang berbasis wahyu dan rasionalitas. Nah, sedangkan filsafat pendidikan barat itu berkembang dari pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut melalui gerakan Renaissance atau pencerahan dan revolusi industri. Pendidikan dalam filsafat barat umumnya berorientasi pada rasionalisme, empirisme, dan humanisme. Nah, beberapa prinsip utama dalam filsafat pendidikan barat itu sendiri meliputi berorientasi pada humanisme sekuler, di mana manusia dianggap sebagai pusat pendidikan dan pendidikan tidak selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Dikotomi ilmu agama dan ilmu duniawi, ilmu dikembangkan secara independen tanpa selalu merujuk pada wahyu gitu, dimana menekankan kebebasan berpikir. Setiap individu diberi beberapa kemampuan mengembangkan pemikirannya sendiri sesuai dengan pengalaman dan rasionalitasnya gitu. Pendidikan berbasis sains dan teknologi dengan tujuan utama untuk menciptakan manusia yang produktif dan inovatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tokoh-tokoh seperti John Dewey, Jean Piaget, dan Foucault memberikan banyak kontribusi dalam pengembangan teori pendidikan modern yang berbasis progresivisme dan konstruktivisme gitu. Kelebihan dan kekurangan dalam konteks pendidikan di Indonesia ini sendiri, di mana filsafat pendidikan Islam memiliki kelebihan dalam membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan moralitas. Dengan berlandaskan tauhid, pendidikan Islam mampu memberikan arah yang jelas bagi manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ilahi gitu. Pendidikan Islam juga tidak mengenal otonomi ilmu, sehingga mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu duniawi secara harmonis. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan Islam dalam dunia modern yang semakin didominasi oleh teknologi dan globalisasi. Nah, selain dalam beberapa aspek integrasi antara ilmu Islam dan ilmu kontemporer masih membutuhkan pendekatan yang lebih luas agar tidak terkesan eksklusif gitu. Nah, di sisi lain, filsafat pendidikan barat memiliki keunggulan dalam mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi. Pendidikan barat ini cenderung biasanya berbasis pada sains dan teknologi sehingga mampu menghasilkan manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, selain itu, pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis kebebasan individu memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun, kelemahan dari filsafat pendidikan barat adalah kecenderungannya yang sekuler, yang sering kali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moralitas. Nah, hal ini dapat menyebabkan krisis identitas dalam pendidikan jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendekatan yang paling ideal adalah mengintegrasikan antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan barat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap mentaharkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama pendidikan, tapi juga terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang
dan teknologi yang berasal dari filsafat barat tuh. Dengan cara ini pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki moralitas dan spiritualitas yang kuat. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, kerangka ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu sendiri mencakup berbagai aspek yang membentuk konsep dan praktik pendidikan berbasis Islam. Ruang lingkup ini dapat dikelompokkan dalam beberapa dimensi utama yang mencerminkan dasar filosofis, tujuan, metode, serta implementasi pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Secara umum itu sendiri, filsafat pendidikan Islam mencakup 5 aspek utama gitu. Yang pertama, ontologi atau hakikat pendidikan dalam Islam. Nah, pendidikan dalam Islam berakar pada konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh ilmu dan pendidikan bertujuan untuk mengenal dan menghambakan diri kepada Allah gitu. Manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi fitrah, yaitu kecerdasan kepada kebaikan dan kebenaran. Ilmu dalam Islam bersifat integral, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia gitu. Kemudian yang kedua, epistemologi, sumber dan metode ilmu dalam pendidikan Islam. Sumber utama ilmu dalam pendidikan Islam sendiri adalah wahyu Al-Quran dan hadis disertai dengan akal dan pengalaman empiris yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, metode pendidikan Islam mencakup berbagai pendekatan seperti hikmah, kebijaksanaan, tazkiyah atau penyucian jiwa, dan taklim, pengajaran ilmiah. Pendidikan Islam menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika, sehingga ilmu harus diamalkan untuk kebaikan umat manusia. Kemudian yang ketiga, aksiologi, tujuan dan nilai dalam pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia seimbang antara akal, hati, dan jasmaninya. Nilai-nilai yang ditekankan dalam pendidikan Islam meliputi akhlak mulia, keadilan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada Allah gitu. Pendidikan tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moralitas. Keempat, ada metodologi atau pendekatan dan strategi pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam mencakup ceramah, diskusi, keteladanan atau uswah hasanah gitu, pembiasaan dan pengalaman langsung. Dalam sejarah Islam, metode pendidikan telah berkembang dari halaqah atau kajian keilmuan di masjid menjadi sistem madrasah dan universitas Islam. Nah, pendidikan Islam itu menekankan interaksi antara guru dan murid dalam model pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan kecintaan terhadap ilmu. Biasanya seperti itu gitu. Kemudian ada implementasi pendidikan Islam. Nah, implementasi pendidikan Islam mencakup kurikulum lembaga pendidikan, peran guru juga sangat penting, serta kebijakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan keluarga gitu, sekolah hingga masyarakat luas. Konsep pendidikan Islam terus berkembang agar tetap relevan dengan tantangan zaman, termasuk integrasi dengan sains dan teknologi modern. Nah, elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri biasanya dalam mengembangkan gitu kurikulum pendidikan Islam terdapat beberapa elemen utama yang harus diperhatikan agar kurikulum tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mampu menghadapi tantangan zaman. Oke, yang pertama itu ada landasan kurikulumnya, di mana biasanya kurikulum Islam itu harus berbasis pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu gitu. Kemudian mempertimbangkan pemikiran ulama klasik dan kontemporer dalam pendidikan Islam. Mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam juga. Kemudian yang kedua,
ada tujuan pendidikan Islam, di mana tujuan itu sendiri harus jelas, misalkan membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas gitu. Nah, untuk mewujudkan generasi yang beriman, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus kemudian yang ketiga ada struktur kurikulum. Nah, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga untuk ada dikotomi dalam pendidikan itu harus mencakup pendidikan akidah, ibadah, akhlak, serta ilmu sosial dan eksata gitu, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan mulai dari dasar hingga pendidikan tinggi. Keempat, ada metode pembelajaran. Nah, pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik menggunakan metode talaki, pengajaran langsung gitu, diskusi, refleksi, dan praktik lapangan. Nah, manfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kemudian evaluasi dan mengembangkan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan bisa secara berkala untuk memastikan relevansi dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan globalisasi dan tetap mempertahankan identitas pendidikan Islamnya. Oke, pertanyaan keempat ada dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Oke, modernisasi pendidikan Islam itu menghadirkan berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, sekularisasi ilmu, serta kesenjangan antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan berbasis sains modern. Untuk menghadapi tantangan ini, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga peran lembaga pendidikan dalam masyarakat. Oke, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Salah satu tantangan besar dalam modernisasi pendidikan Islam adalah otonomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam harus menegaskan kembali konsep tauhid dalam ilmu pengetahuan, yaitu bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Mengembangkan kurikulum integratif yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern, sains, teknologi, sosial, dan ekonomi dalam suatu sistem pendidikan. Nah, ini merupakan pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan agar ilmu modern tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Hal ini akan mendorong penelitian berbasis Islam dalam bidang sains dan teknologi untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Kemudian ada pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan Islam, di mana teknologi digital telah mengubah sistem pendidikan secara global, termasuk dalam pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan Islam masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran gitu. Misalkan penerapannya mendirikan platform gitu, pembelajaran daring berbasis Islam seperti e-learning, madrasah, kelas virtual berbasis kajian Islam, dan perpustakaan digital Islam gitu. Nah, mengembangkan media pembelajaran interaktif seperti aplikasi Al-Quran, tafsir digital, serta sistem pembelajaran berbasis artificial intelligence itu atau AI yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, hal ini mendorong penggunaan metode blended learning gitu, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam gitu. Nah, relevansi peran ulama dan guru dalam pendidikan Islam ini juga berperan penting. Salah satunya dalam permasalahan dalam pendidikan Islam adalah kurangnya peran aktif ulama dan guru dalam membimbing generasi muda menghadapi tantangan zaman gitu. Nah, penerapannya biasanya itu dalam pendidikan gitu harus meningkatkan kualitas pendidikan dan melatih guru, terutama dalam penguasaan metode pengajaran modern berbasis Islam gitu. Menghidupkan kembali peran ulama dalam masyarakat, tidak hanya sebagai pengajar di madrasah dan pesantren, tapi juga sebagai pembimbing dalam kebijakan pendidikan Islam.
Nah, hal ini mendorong kepemimpinan berbasis Islam dalam dunia pendidikan, di mana para guru dan ulama memiliki visi pendidikan yang selaras dengan tantangan zaman. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter dan akhlak dalam kurikulum. Di era modern, banyak sistem pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan karakter serta akhlak. Pendidikan Islam harus tetap menjadikan akhlak sebagai inti pendidikan. Nah, mengintegrasikan pendidikan akhlak nilai Islam dalam semua mata pelajaran tidak hanya terbatas pada mata pelajaran agama saja, tetapi juga mengembangkan program pembiasaan moral yang baik seperti praktik adab Islami dalam lingkungan sekolah dan pesantren gitu. Kemudian menerapkan pendekatan keteladanan uswah hasanah gitu, di mana guru dan pendidik menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Islam. Kemudian ada reformasi manajemen lembaga pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan Islam menghadapi masalah dalam manajemen, termasuk keterbatasan dana, kurangnya fasilitas, dan lemahnya sistem administrasi gitu. Dalam hal tersebut, mengembangkan sistem manajemen berbasis syariah dengan tata kelola yang transparan dan profesional, memanfaatkan pendanaan wakaf dan zakat untuk mendukung operasional lembaga pendidikan Islam, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional baik yang berbasis Islam maupun non-Islam untuk mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia gitu sebagai guru agama nantinya. Oke, di sini lanjut ke pertanyaan kelima. Jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Oke. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter siswa dengan menekankan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan integrasi ilmu pengetahuan. Filsafat itu sendiri tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tapi juga pada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Fungsi utama filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa meliputi yang pertama ada penanaman nilai-nilai moral dan etika melalui konsep tarbiyah. Pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat yang menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan potensi diri, di mana pendidikan Islam mendorong siswa untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah sendiri sebagai sebagai kelebihan kepada kita gitu. Hal ini akan berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, ketiga, pembentukan identitas Islam. Dengan memahami dan mengintegrasikan ajaran Islam, siswa dapat membentuk identitas yang kuat sebagai muslim yang akan memandu perilaku dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi ini terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik yaitu dengan menerapkan filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter, siswa memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat ke depannya. Nah, individu yang berkarakter baik akan berperan sebagai agen perubahan positif dalam komunitas mereka. Nah, mereka itu bisa cenderung ke menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Juga berperilaku etis dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang profesional gitu, yang akan meningkatkan kepercayaan dan integritas sosial. Kemudian akan menjadi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan seperti kegiatan amal, pendidikan, dan layanan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, dengan demikian filsafat pendidikan Islam dapat tidak hanya membentuk individu yang berkarakter baik, tapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, tujuan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini, apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan
Mengapa gitu? Nah, filsafat pendidikan Islam memiliki berbagai pendekatan dalam mengembangkan konsep pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan memberikan pemahaman tentang prinsip dasar pendidikan Islam serta cara penerapannya dalam konteks modern. Pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam itu mencakup beberapa poin penting, yaitu pendekatan normatif atau wahyu. Pendekatan ini bisa berfokus pada penggalian penafsiran dan pemaknaan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai dasar konseptual pendidikan Islam. Nah, pendekatan ini biasanya memastikan bahwa pendidikan Islam tetap berlandaskan kepada nilai-nilai wahyu dan tidak berubah gitu. Nah, yang kedua, pendekatan historis. Pendekatan ini meliputi perkembangan konsep pendidikan Islam dari masa ke masa, menganalisis pemikiran para ulama terdahulu untuk memahami evolusi itu dan dinamika pendidikan Islam. Nah, pendekatan ini mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tantangan zaman dalam merumuskan konsep pendidikan Islam agar tetap relevan dengan kehidupan modern. Kemudian yang keempat, ada pendekatan hermeneutik gitu. Pendekatan ini menekankan interpretasi teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks historis dan linguistik guna untuk menggali makna dari jalan suatu pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima ada pendekatan spekulatif. Pendekatan ini melibatkan pemikiran mendalam dan refleksi filosofis untuk memahami hakikat pendidikan Islam, termasuk aspek tujuan pendidikan, hakikat manusia, dan nilai-nilai moral. Nah, kemudian ada yang keenam itu pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan Islam dengan fokus pada problematik pendidikan kontemporer melalui penelitian empiris. Nah, ketujuh, pendekatan konseptual. Pendekatan ini mengkaji hasil karya ulama dan ahli pendidikan Islam di masa lalu untuk memahami konsep-konsep pendidikan Islam dari berbagai era serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Nah, pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu menggunakan pendekatan normatif atau wahyu. Nah, dan kontekstual gitu dianggap sebagai kombinasi yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, pendekatan normatif memastikan bahwa pendidikan Islam itu tetap berkarakter pada sumber ajaran Islam yang otentik, memberikan landasan nilai yang kuat kepada peserta didik. Nah, pendekatan kontekstual memungkinkan pendidikan Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa menghilangkan identitas keislamannya gitu. Integrasi kedua, pendekatan ini memungkinkan pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang berbasis nilai-nilai Islam serta adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hasilnya pendidikan Islam dapat mencetak lulusan yang berkarakter Islami sekaligus kompeten dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, pertanyaan yang ketujuh, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan saya buat gitu untuk mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program yang saya akan rancang gitu. Nah, dalam pendidikan Islam, hakikat manusia dipandang sebagai makhluk berakal, beragama, dan berkehendak gitu, yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sementara itu hakikat pendidikan adalah proses membentuk insan kamil yang memiliki keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, rancangan program pendidikan Islam harus mampu mengembangkan potensi manusia secara holistik, baik dalam aspek intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Nah, yang akan saya rancang itu yang pertama adalah landasan kurikulum berbasis tauhid, di mana kurikulum harus berbasis kepada konsep tauhid yang menekankan bahwa semua ilmu harus mengarah kepada pengenalan dan pengabdian kepada Allah gitu. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga peserta didik memahami bahwa ilmu pengetahuan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua ada pendekatan pembelajaran berbasis akhlak gitu, di mana
pendidikan karakter Islami itu harus menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai jujur, amanah, kerja keras, dan kepedulian sosial. Nah, keteladanan dari pendidikan menjadi komponen penting agar peserta didik melihat contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Islam gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membangun model pembelajaran interaktif dan kontekstual gitu. Pendekatan aktif dan reflektif seperti diskusi proyek berbasis masalah atau PBL agar peserta didik mampu berpikir kritis dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, pendekatan kontekstual yang berhubungan dengan ajaran Islam dengan realitas hidup, misalnya ekonomi syariah, etika, bisnis Islam, dan sains dalam perspektif Islam gitu. Kemudian yang keempat, pendidikan berbasis fitrah dan potensi individu. Nah, menyesuaikan metode pengajaran dengan fitrah dan bakat alami peserta didik sesuai dengan konsep pendidikan Islam yang menghargai keunikan setiap individu. Nah, penyediaan program ekstrakurikuler berbasis minat seperti seni Islam, riset ilmiah, teknologi olahraga, dan wirausaha Islam gitu. Kemudian ada yang kelima, integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan yang saya rancang itu sendiri, pemanfaatan media digital dan platform e-learning untuk memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan Islam dan umum itu harus didorong agar peserta didik dalam penggunaan teknologi secara lebih mendalam gitu, sesuai dengan nilai-nilai Islam juga gitu pemanfaatannya. Kemudian yang keenam, ada evaluasi berbasis kompetensi dan spiritual, di mana evaluasi tidak hanya mengukur aspek kognitif tapi juga aspek akhlak dan spiritualitas gitu. Menggunakan evaluasi berbasis proyek dan portofolio, di mana peserta didik menunjukkan perkembangan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan Islami. Nah, kemudian yang ketujuh, kita juga akan adakan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Nah, untuk membangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan. Nah, program parenting Islami agar orang tua dapat menjadi mitra dalam membentuk karakter Islami anak-anak mereka gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Demokratisasi pendidikan menekankan akses yang setara, inklusivitas, dan keadilan bagi seluruh individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, bisa filsafat pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil karena nilai-nilainya menekankan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, prinsip filsafat pendidikan Islam yang mengandung demokratisasi pendidikan itu seperti dalam tauhid sebagai prinsip kesetaraan, di mana Islam mengajarkan bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama, yang membentuk dasar bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau status sosial. Kemudian ada keadilan dalam pendidikan. Nah, konsep keadilan dalam Islam berarti memberikan hak pendidikan sesuai dengan kebutuhan individu, bukan sekadar menyamaratakan saja gitu. Nah, hal ini mengacu pada Al-Quran juga. Nah, implementasinya dalam dunia pendidikan mencakup pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus juga, beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, dan kebijakan afirmatif bagi kelompok yang terpinggirkan. Kemudian ilmu itu menjadi sebagai hak universal gitu, seperti Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, ini itu menunjukkan bahwa hak atas pendidikan harus dijamin untuk semua orang tanpa diskriminasi. Nah, implementasinya dalam konteks demokratisasi pendidikan adalah kebijakan pendidikan yang bebas dari diskriminasi gender dan memberikan kesepakatan kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Contohnya implementasi filsafat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan yang inklusif dan adil.
Hal ini dapat diterapkan dari hal dasar seperti pendidikan di madrasah dengan madrasah inklusif. Beberapa madrasah dan sekolah Islam telah menerapkan sistem inklusif, di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya dengan metode pembelajaran yang disesuaikan gitu. Contohnya madrasah yang saya ketahui itu madrasah ibtidaiyah inklusif Al Munawwarah gitu di Indonesia yang mengadopsi metode pembelajaran adaptif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ada yang kedua program beasiswa bagi kelompok marginal gitu, atau sebagai lembaga pendidikan Islam menerapkan sistem beasiswa berbasis zakat, infak, dan wakaf untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan akses pendidikan itu. Contohnya program beasiswa Bajinas itu, Badan Amil Zakat Nasional yang mendanai gitu pendidikan bagi siswa miskin di sekolah-sekolah Islam. Nah, kemudian ada pendidikan berbasis gender equality dan dalam Islam. Lembaga pendidikan Islam modern mulai menerapkan kurikulum yang menekankan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan laki-laki. Contohnya di Universitas Islam Negeri gitu, di UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta memiliki pusat studi gender dan mengembangkan kurikulum yang berbasis keadilan gender dalam Islam. Keempat itu ada pesantren digital dan pembelajaran jarak jauh. Pesantren mulai memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau santri dari daerah terpencil melalui e-learning dan pembelajaran berbasis aplikasi. Contohnya di pesantren Pidul Hikmah yang memungkinkan santri dari berbagai daerah belajar tanpa harus tinggal di asrama gitu. Hal ini dapat mempermudah orang-orang yang ketinggalan gitu dalam mencari atau mempelajari ilmu agama gitu. Sekarang bisa lebih mudah dengan menggunakan teknologi digital itu sendiri. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.